Oke, kita lanjut ke sekilas tentang aliran psikologi dan implikasi terhadap pembelajaran yang dibahas oleh Prof. Atwi. Ada aliran humanisme, behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, cybernetisme. Yang pertama adalah humanisme, di mana humanisme ini ya mungkin sedikit lebih tua dibanding behavior. Kognitif yang terbaru adalah cybernetik. Kognitivisme, konstruktivisme ini biasanya kemarin-kemarin nih, awal-awal 90-an tahun 2000-an tuh lagi rame. Sekarang cybernetik yang mulai muncul terutama dengan brain based learningnya. Ya, ada brain based learning, ada computerized learning. Jadi cara belajar komputer, ada cara belajar otak. Nah, ini akan menjadi isu besar mungkin ke depannya. Aliran humanisme seperti sebutannya humanis ya, humanis. Belum itu kadang masuk dalam humanisme, kadang juga masuk dalam behavior akibat taksonominya ya, ada taksonominya dan mastery learning. Karena dia lebih kepada hasil akhir. Kalau humanis itu biasanya dia lebih gimana manusia itu terbentuk. Kalau behavior itu biasanya bagaimana perilaku terbentuk, isme-isme tersebut. Humanisme ini menekankan pentingnya kebebasan individu peserta didik, kemudian kebebasan menentukan apa, bagaimana, di mana, kapan proses pembelajaran dilakukan. Ini lebih sangat sangat liberal, sangat bebas gitu ya. Peserta didik sebagai manusia yang berhak atas semua itu, dan pendidik berkewajiban memancing inisiatif belajar peserta didik, namun tidak boleh mengarahkan jalan pikirannya. Ini seperti puisinya Khalil Gibran, bahwa kita boleh memberikan inspirasi tapi nggak boleh menentukan dia harus bagaimana. Peserta didik memiliki kesempatan mencoba ide dan menerima akibatnya, itu belajar. Dari sini kita bisa uh, melihat bagaimana orang-orang humanis atau ahli-ahli di humanis ini benar-benar memberikan berbagai kebebasan, berbagai pilihan-pilihan kepada peserta didik. Bahasa simpelnya gini, terserah prosesnya gimana, yang penting hasilnya seperti ini. Nah, kira-kira gitu ya. Berikutnya aliran behavior. Behavior ini ada Thorndike, Skinner, Hull, dan lain sebagainya. Aliran ini memandang belajar merupakan perubahan perilaku yang wajib teramati oleh peserta didik, guru maupun orang lain. Nah, dari sini biasanya tadi belum juga kadang-kadang dikaitkan dengan aliran behavior. Karena apa? Karena yang ditekankan oleh Bloom dalam taksonominya itu perubahan perilaku yang sifatnya wajib teramati baik oleh peserta didik maupun orang lain ya. Keberhasilan pembelajaran apabila peserta didik dalam menentukan solusi dari sebuah permasalahan dan perilaku empiris. Jadi keberhasilannya itu jika peserta didik dapat, bukan dalam sih, dapat menentukan solusi. Contohnya menggambar, bermusik, menyelesaikan soal-soal matematika, fisika, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya sering kita dapat nih di SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Semua perubahan perilaku tersebut dicantumkan sebagai tujuan dalam bentuk ciri-ciri empirik yang bisa diukur, ya, sesuai dengan materi di mana ciri-ciri tersebut merupakan keberhasilan yang kemudian dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, paham ya kenapa kadang-kadang belum itu juga masuk behavior. Berikutnya kognitivisme, namanya juga kognitif. Nah, pemikiran, ismenya isme pemikiran. Aliran-alirannya itu Gagne, Piaget, Brunner, Sullivan. Nah, tadi sedikit saya singgung tentang Gagne, condition of learningnya, terutama di mata kuliah belajar pembelajaran. Anda sering nih ketemu dengan beliau. Piaget juga, Piaget itu orang yang pindah-pindah keilmuan ya, dan dia melakukan penelitian kepada dirinya sendiri dan anak-anaknya gitu ya. Brunner nih terkenal di matematika ya. Sullivan juga. Aliran ini beranggapan bahwa pembelajaran hendaknya didukung oleh lingkungan belajar yang sesuai ya. Tadi condition of learning, ganyo banget. Karakteristik perkembangan dan potensi peserta didiknya. Nah, ini yang terakhir nih, perkembangan potensi ini Piaget banget sama Brunner. Sullivan juga sih, karakteristik gitu.
Next, lingkungan belajar yang dimaksud adalah perencanaan, metode, media, bahan ajar, fasilitas, sarana pembelajaran. Jangan heran kalau teman-teman kita dari kurikulum dan teknologi pendidikan, mata kuliahnya itu kaitannya dengan ini. Bahkan Prof. Atwi yang nulis ini pun dia guru besar bidang teknologi pendidikan. Oleh sebab itu, perencanaan, metode, media, bahan ajar, dan fasilitas pembelajaran itu biasanya jadi konten-konten yang begitu berkembang di teknologi pendidikan. Interaksi dalam pembelajaran akan berlangsung efektif, menarik, dan menyenangkan jika disesuaikan dengan karakter peserta didik. Oleh karena itu, dibutuhkan lingkungan belajar yang up to date, relevan, dan sesuai dengan zaman. Celakanya kita kadang tuh sangat-sangat nyaman dengan metode lama karena kita tidak dituntut. Jadi ketika kita tidak dituntut, kita itu merasa nyaman. Padahal itu salah satu kebutuhan kita. Jadi agak bingung, agak unik. Di Indonesia ini agak unik. Jadi kemalasan itu berusaha untuk difasilitasi. Kemalasan. Jadi banyak siswa yang mengharapkan kuliah offline atau belajar offline. Tapi karena apa? Karena dia bisa dengan datang duduk diam dan kemudian diakui sebagai seorang yang telah belajar. Kalau kita melihat aliran kognitivisme dan behavior tadi, agaknya sangat-sangat mustahil bahwa seorang siswa atau mahasiswa yang datang duduk diam kemudian bisa achieve behaviornya, achieve humanisnya, achieve kognitivismenya. Gitu. Maka benar-benar teacher center learning yang digunakan periode tadi, masa lalu tadi. Gitu. Sehingga lebih suka melihat pembelajaran itu sebagai sebuah sebuah hiburan, banyak tertawa, banyak santai-santainya gitu ya. Nah ini yang harus kita mulai rubah pelan-pelan. Berikutnya adalah konstruktivisme. Ini hampir mirip tadi, behavior dengan humanis mirip, ini kognitif dengan konstruktivisme juga mirip. Sini ada Vygotsky, ada Maria Montessori ya, terkenal dengan Montessori School-nya. Kemudian John Dewey terkenal dengan dengan teori konstruktivismenya. Lagi-lagi Jean Piaget. Jean Piaget ini memang bisa dimasukkan dalam konstruktivisme, bisa juga dalam kognitivisme, tergantung kita melihatnya gimana. Karena memang dia mirip dari kognitivisme yang menitik beratkan pada pengembangan potensi peserta didik untuk mengkonstruksi atau membangun kemampuannya sendiri melalui proses berpikirnya secara mandiri berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman belajarnya, baik yang telah lalu maupun yang baru saja dipelajari. Peserta didik yang terlibat dalam pengalaman belajar yang bermakna merupakan inti dari pembelajaran secara empiris. Tujuan dari mengkonstruksi kemampuan peserta didik adalah meningkatkan kreativitas dalam menghasilkan produk atas dasar kemampuan melakukan analisis, sintesis, serta melakukan rekonstruksi evaluatif. Hampir mirip tadi sudah kita bahas bahwa pembelajaran pada intinya adalah perubahan pola tingkah laku yang sesuai dengan karakter, sesuai dengan potensi, didukung oleh lingkungan belajar, mencapai sebuah kompetensi tertentu. Ya, tiga ciri kompetensi itu adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Lalu apakah teori-teori ini masih relevan saat ini? Mulai nih digugat oleh aliran cybernetisme yang nanti ini turun menjadi brain-based learning, tadi ada computerized learning gitu ya. Nah, di sini diawali oleh Walter Dick, Carey dan Carey, bukunya Dick and Carey yang tadi di depan, Robert Maribelbrach, Taba, dan Ausubel. Ya, mungkin Anda juga sering dengar nih kali kata-kata yang terakhir nih, Taba, ya, pembelajaran gaya Taba, kemudian Ausubel. Kalau mahasiswa-mahasiswa saya ini udah mulai kenal dengan Dick and Carey gitu ya.
Pada dasarnya, aliran ini mengambil sudut pandang otak manusia sebagai pusat proses informasi yang mirip dengan prosesor pada komputer atau sebuah chip sentral pada mesin produksi. Kelihatan di situ otak manusia sebagai komputer. Nanti dia berkembang menjadi brain base dengan computerized brain base, gitu ya, computerized learning gitu. Jadi pembelajaran seperti gayanya bahasa komputer. Kekhususan otak manusia adalah selalu berkembang seiring dengan masuknya informasi baru, walaupun informasi tersebut sudah ada sebelumnya. Lain hal dengan prosesor atau chip komputer yang bertindak pasif menerima perintah. Nah, ini yang menyebabkan sekarang hari ini nih mulai ke depan awal 2010-an ini mulai gencar yang tadi saya katakan brain based learning dan lain sebagainya. Ya, kalau kita buat sebuah resume tentang bagaimana aliran-aliran dalam pembelajaran, kira-kira resumenya seperti ini. Kemampuan peserta didiknya jika humanis berkembang dari potensi yang berkembang, teramati terukur melalui standar tertentu, cybernetis berkembang sesuai kemampuan individu dan kriteria tertentu. Nanti kriterianya dibuat oleh profesi, misalnya cybernetis. Makanya berdasarkan cybernetis ini muncullah lembaga-lembaga sertifikasi. Terserah Anda mau belajar seperti apa, informasi banyak, sumber banyak, video banyak, atau lembaga pendidikan juga banyak. Yang penting kita tetapkan kriterianya. Anda nyampe ke situ, ya Anda tersertifikasi. Anda enggak, ya sorry gitu. Proses belajarnya disesuaikan dengan potensi, minat, ini terkondisikan membangun kemampuan secara sistematis. Ya. Jadi yang benar-benar terkondisikan ini biasanya dia merujuk pada nanti pembelajaran formal. Kalau disesuaikan potensi minat, nanti berkembangnya menjadi sebuah kursus, kemudian jadi diklat-diklat online dan lain sebagainya. Membangun respon dengan mengakomodir perbedaan individual. Nah, di tahap terakhir di cybernetis tadi, di era-era sekarang. Nah, ini kan sebenarnya merujuk pada sebuah sejarah ya. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan berdasarkan manusianya gitu kan. Ada psikologi, ada pendidikannya, ada teori psikologi sosialnya juga. Tadi ada teori-teori tentang perkembangan otak, kedokteran dan lain sebagainya. Berkembang sehingga menjadi yang paling up to date atau termutakhir. Yang berikutnya, pendidik adalah fasilitator dalam menginisiasi potensi, mengelola lingkungan belajar. Ya, ini posisi pendidik nih, memfasilitasi lingkungan belajar, memfasilitasi dalam membangun fasilitator, eksplanator, stimulator terhadap lingkungan belajar. Nah, ini yang terbaru gitu. Bisa Anda breakdown lagi dari berbagai artikel-artikel terkini tentang pendidikan, riset-riset tentang pendidikan sangat banyak di internet. Silahkan dicari. Mungkin itu saja dari saya dari bagian B, bab 1 masih di bukunya Prof. Atri. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.